Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel YouTube Rofika Majid. Bersama aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang hidup sederhana. Alhamdulillah, share aktivitas untuk hari ini lagi ya teman-teman. Di video kali ini aku mau beres-beres rumah ya teman-teman. Rumah sederhana aku, rumah subsidi di pinggir sawah. By the way, rumah aku ini itu deket banget sama sawah ya teman-teman. Belakang itu sawah, terus samping sebelah kanan juga sawah. Dan kebetulan di belakang rumah ini lagi ada pembangunan gitu ya teman-teman. Jadi mau dibangun blok baru untuk perumahan, dan sekarang tuh masih tahap pengerjaan kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau pagi itu udara di sini masih seger ya karena deket sawah. Terus juga kalau misalkan lagi musim tanam kayak gitu tuh enak banget pemandangannya ya teman-teman. Kita bisa lihat sawah, lihat tanaman padi yang hijau-hijau. Pokoknya tuh seneng banget kalau pas pagi-pagi gitu. Jadi kayak ngerasa di kampung sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ini rumahnya tuh mepet sawah banget. Next aku bakal bikinin video ya yang di belakang rumah aku, terus juga di samping-samping rumah aku ya. Oke, lanjut di video ini aku mulai ngebersihin area teras ya teman-teman. Sebelumnya tadi aku ngerapiin sandal dulu ke rak sandalnya, karena kadang kalau anak-anak pakai sandal tuh habisnya nggak dibalikin lagi ke tempatnya kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini aku mulai sapu dulu, sapu di area terasnya ya. Dan karena ini tuh musim kemarau, nggak ada hujan gitu, jadinya terasnya tuh berdebu banget ya teman-teman. Meskipun pas sore harinya tuh udah aku sapu gitu, pagi harinya tuh kayak gini berdebu banget. Nanti biasanya kalau udah aku sapu tuh aku guyur-guyur air kayak gitu loh teman-teman, biar nggak debunya ini biar nggak banyak kayak gini, biar nggak berterbangan. Teman-teman juga sama nggak sih suka guyur-guyur air di teras gitu? Kadang kan ada juga ya yang guyur air di jalan-jalan biar debunya tuh nggak berterbangan. Nah, ini suasana pagi, ini tuh masih pagi ya teman-teman, sekitar jam 7 gitu, tapi udah cerah banget, udah panas gitu ya di sini ya. Apalagi jalan di depan rumah aku tuh masih kayak gitu loh teman-teman, aspalnya tuh kan udah rusak gitu ya, jadinya debunya tambah banyak lagi. Apalagi kalau ini kan buat lewat-lewat motor kayak gitu ya jalanannya, jadinya tuh cepet banget rumah jadi kotor, terus juga kaca-kacanya juga berdebu kayak gitu ya. Nah, aku tuh kangen banget ya teman-teman sama hujan, kangen sama suasananya, terus juga kangen sama suara rintik-rintik hujan kayak gitu ya. Terus kangen juga sama bau tanah yang habis kena air hujan gitu loh teman-teman. Ngerasa nggak sih kalau misalkan udah lama nggak hujan, terus turun hujan gitu, jadi tanah yang kena air tuh ada kayak bau-bau khas gitu loh teman-teman. Ngerasain juga nggak sih baunya tuh khas gitu ya, khas seger kayak gitu. Nggak tahu itu bau pokoknya tuh baunya ngangenin banget. Semoga aja cepat segera turun hujan kayak gitu ya teman-teman. Meskipun aku kemarin tuh lihat di berita gitu, untuk prediksi hujan tuh masih agak lama ya, mungkin sekitar bulan Novemberan kayak gitu prediksinya. Tapi semoga aja prediksinya meleset dan bisa segera turun hujan, karena emang udah kangen banget, udah lama nggak hujan ya teman-teman ya. Kayaknya tuh udah kangen banget suasana hujan yang seger gitu. Nah, ini lanjut aku mulai siram-siram tanaman aku ya teman-teman. Ini tuh tanaman aku siramin 2 kali sehari ya, pagi sama sore. Tapi ya kayak gitu, karena mungkin saking panasnya banyak bunga-bunga aku tuh pada mati gitu ya teman-teman, pada kering. Mungkin karena saking panasnya jadi tanamannya itu nggak tahan kayak gitu ya kalau terkena matahari langsung. Kayak kita aja ya di musim panas ini, kayak aku sendiri gitu, hawanya tuh pengen minum es aja, perasaan tuh di tenggorokan tuh kering gitu loh teman-teman, jadi pengen minum terus gitu. Dan mungkin tanaman juga kayak gitu, butuh lebih banyak air ya. Ini salah satu tanaman aku yang masih hidup, ini sebelahnya udah mati. Terus ini lanjut aku mau bersihin kaca aku udah berdebu banget, padahal aku akhir-akhir ini tuh udah sering banget ya ngebersihin kaca karena emang berdebu. Tapi ya gitu, bakalan cepet kotor lagi. Tapi kalau misalkan nggak dibersihin juga gimana ya, ngelihatnya juga reget gitu ya.
Regit kalau bahasa Jawanya tuh kotor gitu ya, nggak betah lihatnya. Jadi ini dibersihin aja kayak gini, dilap-lap aja. By the way, terima kasih ya teman-teman yang udah mau klik video aku tadi ini. Semoga mau nonton video aku sampai selesai. Dan semoga video aku ini membawa gitu ya, membawa manfaat, memberikan motivasi kepada teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau misalkan ada yang salah-salah di video aku, nggak usah diikutin ya teman-teman. Oke, lanjut aku ini ngebersihin kaca yang di kamar ya teman-teman ya. Ini di kamar aku. Ini juga aku bersihin semua untuk area kacanya. Oh iya, kemarin tuh aku sempat nonton videonya siapa gitu ya, udah ada yang hujan gitu di daerahnya, di luar Pulau Jawa kayaknya tuh ya udah mulai hujan. Kalau di sini sendiri masih kering kayak gini ya teman-teman ya, masih kering kerontang gitu, gersang. Lanjut, setelah ngebersihin kaca di luar, ini aku juga ngebersihin kaca di bagian dalamnya. Aku juga lap-lap ini tralisnya aku bersihin. Untuk tralisnya aku pakein apa namanya cairan ini ya teman-teman ya, pembersih ya, biar lebih bersih aja kayak gitu. Karena kedua anak aku itu pada aktif banget ya teman-teman. Kadang-kadang tuh sering manjatin ini jendela, sering apa namanya bergelantungan gitu di tralis. Jadi ini aku bersihin aja. Takut kalau misalkan lagi bergelantungan, lagi main di situ, terus anak aku yang kecil itu kan masih sering masukin tangan ke mulut kayak gitu ya. Takutnya nanti malah kotor kayak gitu, terus nantinya malah jadi diare kayak gitu ya. Jadinya ini aku bersihin aja semuanya. Pokoknya kalau di musim kemarau kayak gini tuh kita harus ekstra gitu ya teman-teman ya, ekstra dalam membersihkan rumah. Harus rajin-rajin ngebersihin rumah, ngelap-ngelap rumah dari debu, dari segala macam kayak gitu ya, dari barang-barangnya, dari kaca-kacanya. Nah ini juga di area TV debunya banyak banget. Terus tadi aku tuh sempet ganti lap kayak gitu ya. Tadi kan lapnya udah kotor ya. Untuk ngelap TV ini aku pakai lap yang baru ya teman-teman. By the way teman-teman, pas nonton video aku tuh lagi sibuk ngapain? Masih beraktivitas kah? Atau udah nyelesain semua pekerjaannya, tinggal santai-santai aja? Terus teman-teman yang nonton video aku nih dari mana aja nih? Dari kota mana aja? Bisa absen-absen ya di kolom komentar. Cia absen kayak sekolahan aja. Karena emang ya teman-teman, semenjak aku tuh jadi konten kreator gitu, aku jadi punya banyak teman dari berbagai daerah, berbagai kota, di luar pulau, bahkan ada juga yang di luar negeri. Meskipun belum pernah ketemu langsung, tapi udah sering berkomunikasi kayak gitu lewat WhatsApp kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti nih ya dikasih kesempatan buat ketemu langsung tuh kita jadi nggak canggung kayak gitu ya. Semoga aja nanti bisa ketemu sama teman-teman sesama konten kreator, ketemu langsung kayak gitu ya. Oke, lanjut di video ini aku lap-lap apa ini ya, piala ya. Piala perpisahan anak aku, kakak Panji. Ini aku lap-lap karena apa namanya udah berdebu kayak gitu ya teman-teman. Padahal baru berapa hari yang lalu aku bersihin kayak gitu ya. Cepet banget berdebunya. Nah ini juga aku ngebersihin kaca ya. Kalau untuk kaca sendiri aku ini pakai lap yang baru lagi ya teman-teman, karena yang tadi tuh udah kotor sama debu-debu gitu. Jadi emang ya kalau musim kayak gini tuh emang harus ekstra apa namanya bersih-bersih gitu. Oke, ini aku udah selesai ngebersihin kacanya. Alhamdulillah udah bersih lagi kayak gini. Oke, lanjut aku ngebersihin di area depan TV ya teman-teman. Ini aku mau gulung dulu untuk kasur lipatnya. Sebenarnya aku tuh pengen banget ya teman-teman ngejemur si kasur lipat ini, tapi karena di luar tuh berdebu banget, jadi untuk sementara ini nggak aku jemur dulu. Terus ini aku lanjut ngebersihin si karpetnya, aku serap-serap dulu sebelum aku sapuin semuanya. Ini aku serap-serap aja ya teman-teman, pakai sapu apa ini ya, sapu lidi ya. Sapu lidi buat serap-serap. Nah, habis ngebersihin karpetnya, nanti ini aku gulung ya teman-teman. Sebelum aku sapu semuanya ruangan ini, aku gulung dulu. Aku singkirin dulu ya, biar nanti nyapunya tuh enak. By the way, ini anak-anak aku belum pada bangun ya teman-teman. Jadi aku masih bebas beraktivitas, belum ada gangguan. Biasanya kalau ada anak-anak tuh pasti nanti diberantakin lagi ya.
Oh iya, ini mainannya aku taruh di kamar dulu kayak gini sebelum aku sapu, dan nantinya juga bakal aku pel ya teman-teman, biar lantainya tuh bersih terus juga keset gitu ya. By the way, di video ini nanti tuh aku cuma bersih-bersih aja ya teman-teman, bersih-bersih rumah aja, nggak ada video masak atau bersih-bersih dapur. Ini khusus bersihin bagian depan aja ya teman-teman, bagian depan TV sama bagian teras aja. Kalau kamar nggak aku bersihin dulu ya, karena anak-anak aku masih tidur, jadi aku ngebersihinnya nanti kalau pas mereka udah bangun aja. Ya Allah, aku sampai lupa mau nyapa teman-teman tuh. Gimana kabarnya hari ini, teman-temanku? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh, lekas diberi kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Amin. Oke, ini udah selesai nyapu. Nanti lanjut aku mau ngepel ya teman-teman. Oke, lanjut. Abis ini aku mau ngepel. Aku mau siapin dulu untuk ember sama airnya. Terus aku juga kasih cairan buat ngepel ya teman-teman. Di sini aku pakai super pel. Nah, ada kejadian lucu nih teman-teman. Pas aku mau ngepel tadi tuh gagang gagang pel-pelan aku tuh copot kayak gitu loh teman-teman, patah. Terus sama Pak suami ini dipasangin bambu kayak gitu ya teman-teman. Lucu banget, aku pengen ketawa juga sebenarnya pas pakai ini tuh. Tapi ternyata enak loh pakai ini juga, pakai bambu gitu. Jadi lebih kokoh gitu loh teman-teman. Ada yang pernah ngalamin juga nggak sih pas mau ngepel tuh gagang pel-pelannya patah gitu? Oke, ini aku pakai aja kayak gini, itu masih bisa dipakai ya teman-teman. Kain pel-pelannya itu masih bagus karena emang belum lama belinya, mungkin baru sekitar 1 bulanan kurang kayak gitu ya. Tapi gagangnya tuh udah keropos gitu, udah keropos dan akhirnya patah. Nggak apa-apa, ini dipakai aja meskipun bentuknya kayak gini, yang penting fungsinya ya teman-teman, fungsinya masih sama, masih bagus, masih bisa buat ngebersihin. Jadi ya udah dipakai aja kayak gini, dan malah itu pegangannya malah kuat kayak gitu ya teman-teman ya, kokoh gitu. Lucu banget kalau dilihat mah, gagangnya pakai ini ya, pakai bambu. By the way, terima kasih ya buat teman-teman yang udah selalu support channel aku, udah selalu nonton video aku, udah like, udah komen, bahkan udah sering banget ngebagiin video aku di tab komunitasnya. Jangan lupa buat teman-teman yang punya channel YouTube, kalian boleh tinggalin jejaknya di kolom komentar. Nanti aku bakal kunjungin gitu ya channel kalian juga, biar sama-sama kenal. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga video aku ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.